Hai, aku Slow. Selamat datang di Kawaii Studio. Di video ini, kita akan membedah 75 tips dan trik yang sangat berguna di Procreate. Baiklah, mari kita mulai dengan tips dan trik yang pertama. Tahukah kamu, cukup dengan pinch out, kamu bisa membuka preview kanvasmu. Kamu juga bisa swipe untuk melihat kanvas lainnya, dan pinch lagi untuk menutupnya. Mungkin, selama ini kamu menggunakan tombol select jika ingin menghapus atau menduplikat kanvas. Tapi sebenarnya, cukup swipe kiri pada kanvas, kamu bisa menghapus atau menduplikatnya. Kamu bisa membuat stack untuk kanvasmu seperti ini. Cukup tap dan tahan pensilmu seperti ini, dan taruh kanvasmu di atas kanvas lainnya. Dan, tada, jadilah sebuah stack baru. Kamu juga bisa merename stackmu. Jika kamu ingin memindahkan kanvasmu dari sebuah stack ke stack lain, cukup drag kanvasnya seperti ini, tahan di sini, dan lepaskan di sini. Mari kita lihat apa yang bisa kulakukan dengan sekumpulan kanvas preset ini. Jika kita swipe kiri, maka kita bisa menghapus presetnya. Atau, kamu juga bisa memodifikasi presetnya. Kamu bisa mengubah ukuran kanvas, atau bahkan mengganti namanya. Mungkin biasanya kamu menggambar dengan memasukkan foto ke dalam kanvas seperti ini. Tapi sebenarnya jika kamu tap icon spanner dan masuk ke bilah kanvas, kamu bisa mengaktifkan jendela reference. Tahukah kamu jika kamu bisa membuat pop-up galerimu seperti ini saat menggunakan Procreate? Untuk menutupnya, tap titik 3 dan pilih close. Kamu juga bisa split galerimu atau aplikasi lainnya di sebelah Procreate. Geser dengan jari untuk mengubah ukurannya. Jika ingin memindah posisinya, cukup tap titik 3 ini. Lalu pilih mode split yang kamu mau. Kalau ingin mendapatkan garis yang rapi, atur stabilization brushmu. Tap brushnya, pergi ke bilah stabilization, dan atur nilai streamline sesuka hatimu. Sekarang, goresan pensilmu jadi lebih rapi. Kalau kamu nggak suka mengatur stabilization brush satu persatu, kamu bisa ikuti pengaturan ini. Tap icon spanner, masuk ke bilah press, tap pressure and smoothing. Di sini, kamu bisa mengatur stabilization dan motion filtering. Goresanmu tetap rapi meski stabilization pada brushnya non. Kalau kamu merasa kesulitan saat mengatur ukuran brush, coba jauhkan pensilmu, maka pengaturan brush akan bergerak lambat. Semakin jauh pensilmu, dia akan bergerak semakin lambat. Kalau kamu tap panel kecil ini, kamu akan melihat tombol plus untuk menyimpan ukuran brush. Aku sedang mewarnai menggunakan brush chalk, dan penghapus yang aktif saat ini adalah monoline. Kalau aku tap eraser lama-lama, maka penghapus yang aktif adalah eraser dengan model yang sama dengan brush. Ini adalah brush dengan pengaturan yang biasa. Ketika aku zoom, ukuran goresannya tetap sama. Tapi lihat ini. Cobalah masuk ke pengaturan pref dan menonaktifkan dynamic brush scaling. Ketika kamu menggoreskan dengan kanvas yang di zoom, maka garismu akan jadi lebih tipis. Kalau zoom out, maka garisnya jadi lebih tebal. Kamu bisa memindah posisi panel ini jadi sedikit lebih tinggi atau rendah. Gunakan satu jarimu dan swipe di sini, lalu pindahkan kemanapun kamu mau. Kalau kamu sedang menggambar dan membutuhkan brush cursor, kamu bisa mengaktifkannya. Tap tombol spanner, pergi ke bilah press, lalu aktifkan brush cursor. Kalau kamu membuka panel brush, kamu bisa menemukan folder recent. Di sini adalah tempat berkumpulnya brush yang baru saja kamu gunakan. Kamu bisa pin brush ini kalau kamu nggak mau dia menghilang dari folder recent. Swipe kiri, lalu tap pin. Kalau kamu ingin tahu di mana lokasi brush ini, cukup swipe kiri lalu pilih find. Kita akan menemukan lokasi sebenarnya. Begini caranya menduplikat brush. Swipe kiri dan tap duplikat. Sebenarnya, kamu bisa membuat folder untuk brushmu. Gulir ke paling atas dan tap tombol tambah. Tinggal ketikkan namanya. Sekarang, kamu bisa memindah brush ke dalam folder ini.
Kamu tahu nggak kalau sebenarnya kita bisa menyatukan dua brush menjadi satu? Misalnya, aku punya dua brush di sini. Swipe kanan di kedua brush ini, lalu tap tombol combine yang muncul di atas. Ini cara mudah untuk menggambar secara otomatis. Untuk menggambar garis lurus, cukup buat goresan dan tahan pensilmu. Tahan dengan satu jari untuk membuatnya tetap lurus. Tap di sini untuk mengedit garisnya. Kamu juga bisa menggambar lengkungan yang lebih rapi, termasuk lingkaran. Menggambar segitiga juga sama mudahnya. Menggambar persegi yang sempurna juga mudah. Tahu nggak, daripada sibuk menghapus background seperti ini, kamu bisa mengambil gambar objek dari galeri. Split galerimu seperti ini, lalu buka foto yang kamu mau. Tap dan tahan pensilmu di objeknya, lalu seret ke Procreate. Dari galerinya langsung kamu juga bisa lakukan hal yang sama. Setelah tap dan tahan pensilmu di sini, tap copy, lalu paste ke Procreate. Tap allow to paste. Aku mau memindahkan objek ini ke tengah, tapi aku nggak tahu di mana titik tengahnya. Cukup tap snapping, lalu aktifkan snapping. Saat kamu mengaktifkan fitur magnetik, kamu bisa memindahkan objek secara garis lurus dengan mudah. Aku hanya ingin menggeser objek ini sedikit, jadi cukup dengan beberapa kali tap di bagian tepi objek, objeknya akan bergerak sedikit demi sedikit. Kalau kamu ingin mewarnai dengan lebih cepat, tumpahkan warnanya seperti ini. Terkadang saat menumpahkan warna, kita menemukan celah di bagian tepi. Tumpahkan warnanya sambil menahan pensilmu, lalu geser ke kanan sampai celah tersebut tertutup. Aku ingin menumpahkan warna yang sama di beberapa tempat, tapi aku ingin melakukannya dengan lebih cepat. Tumpahkan warnanya seperti ini, lalu tap continue filling. Lalu tap di bagian yang ingin diwarnai. Ini sangat mudah dan cepat. Aku sedang mewarnai objek dengan dua warna. Ketika aku ingin memindah warna dengan cepat, cukup tahan pensil di sini dan aku mendapatkan warna yang sebelumnya. Ketika kamu ingin mengambil sampel warna dengan cepat, tahan satu jarimu di atas kanvas, lalu geser ke arah warna yang ingin kamu pakai. Untuk mengambil sampel warna, kamu juga bisa tap di sini, lalu geser dengan pensilmu. Kamu juga bisa mengambil warna dari jendela reference seperti ini. Aku ingin menggambar tekstur di permukaan planet ini. Jika aku aktifkan alpha lock di layernya, maka aku bisa menggambar tekstur tanpa perlu takut keluar area. Aku ingin mengganti seluruh warna garis hitam ini tanpa menyisakan celah. Jadi, aku mengaktifkan alpha lock di layernya, lalu tap lagi dan pilih fill layer. Maka, seluruh garis berubah warna tanpa menyisakan celah. Aku punya gambar yang terdiri dari line art, dan aku ingin mewarnainya dengan cara menumpahkan warna seperti ini. Tapi, bagaimana jika aku ingin mewarnainya di layer terpisah? Tap layer line art, lalu tap reference. Maka, menumpahkan warna di layer baru pun gak jadi masalah. Bagi kamu yang suka menggunakan palet disk color seperti ini, tahu nggak kalau disk ini bisa diperbesar dengan pinch out? Di palet warna harmoni, kita bisa memilih dua warna selaras seperti ini. Tapi tahu nggak, kalau kamu tap ini, maka akan ada pilihan lainnya. Kamu bisa membuat palet warnamu sendiri. Coba pindah ke bilah palet. Ini adalah palet warna yang baru kubuat dengan tap tombol tambah. Nama paletnya juga bisa diganti. Kamu juga bisa membuat palet color baru dari foto yang ada di galerimu. Tap tombol tambah, tap new from photo, pilih foto yang ingin kamu ambil warnanya. Kalau kamu tap dan tahan di salah satu warna, maka akan muncul opsi untuk menghapus. Tap dan geser untuk memindah warnanya, tap titik 3 dan tap delete kalau kamu mau menghapus palet warnanya. Tahu nggak kalau panel warna ini bisa di floating kayak gini? Nah, untuk mengembalikannya, tinggal tap close. Ada dua cara untuk membuat group layer. Pertama, swipe kanan di beberapa layer, lalu tap tombol group di atas. Atau,
kamu juga bisa tap dan tahan layermu seperti ini, lalu taruh tepat di atas layer lainnya. Apa kamu tahu kalau kamu bisa membuat grup di dalam grup? Kalau kamu menarik layer dari panel dan melepaskannya di atas kanvas, maka layer tersebut akan terduplikat. Tentu, kamu juga bisa menduplikat beberapa layer sekaligus dengan cara yang sama. Kamu juga bisa menduplikat layer ke dalam kanvas baru, tarik layernya dari panel dan jangan lepaskan pensilmu. Dengan satu jari, tap gallery, lalu lepaskan di sini. Maka akan muncul kanvas baru berisi layer yang tadi. Kita juga bisa mengcopy sebuah layer dari kanvas yang satu ke kanvas yang lain, seperti ini. Mungkin kamu melakukan ini saat ingin menggabungkan layer. Tapi tahu nggak, kalau kamu pinch layernya, maka hal yang sama akan terjadi. Bahkan, kamu bisa menggabungkan beberapa layer sekaligus. Kalau kamu ingin menduplikat bagian tertentu, kamu bisa menggunakan seleksi. Lalu tap copy, lalu tap paste. Ini cara lain kalau kamu ingin menurunkan opasitas sebuah layer. Gunakan dua jari dan tap layernya. Lalu swipe pensilmu di sini. Kalau kamu tap dan tahan dua jarimu di sebuah layer, maka akan tercipta seleksi dari layer tersebut. Kalau kamu ingin memperbesar objek hingga fit dengan kanvas, bukan begini caranya. Tapi, tap tombol fit to canvas. Saat aku mau menampilkan hanya satu layer, terlalu lama dengan cara ini. Jadi, cukup tap dan tahan di checklist layer yang ingin ditampilkan. Daripada menghapusnya satu persatu, swipe kiri di setiap layer yang mau dihapus. Lalu tap delete. Kalau kamu ingin membuat seleksi dari layer ini, tap layernya lalu pilih select. Ketika kamu sudah membuat seleksi dari sebuah layer untuk mengubah warnanya, bukan begini cara terbaiknya, tapi coba tap layernya lalu pilih fill layer. Jika kamu mengaktifkan drawing grid dan mengaktifkan drawing assist pada layer, maka garis yang kamu buat akan menjadi lurus. Ketika grid yang kamu aktifkan nggak terlihat jelas, kamu bisa mengubah warnanya di sini. Jika kamu butuh drawing grid untuk menggambar perspektif, dia ada di sini. Masuk ke edit drawing grid dan pilih perspektif. Jika kamu tap, maka akan muncul sebuah grid yang bisa kamu pindah. Tap lagi untuk menambah grid lainnya. Kamu bisa mengaktifkan drawing assist jika ingin menggambar garis lurus. Jika kamu mengaktifkan drawing grid dan memilih simetri, maka ada beberapa model yang bisa kamu gunakan. Lihat apa yang tergambar jika drawing assist pada layernya aktif. Coba masuk ke pengaturan pref dan tap gesture control. Masuk ke bilah general. Nonaktifkan disable undo and redo. Sekarang dengan tap dua jari kita bisa mengundo. Tap tiga jari untuk redo. Terkadang saat menggambar dengan pensil, jari kita nggak sengaja ikut menggores. Coba masuk ke pengaturan pref dan tap gesture control. Lalu tap general. Di sini, kamu bisa menonaktifkan Enable Painting with Finger. Kamu tahu nggak kalau dengan swipe tiga jari seperti ini, kamu bisa memunculkan Quick Option. Untuk masuk ke dalam mode full screen, tap canvas dengan 4 jari, tap lagi untuk mengembalikannya seperti semula. Ada cara cepat untuk membersihkan layer. Usapkan 3 jarimu seperti ini di atas kanvas. Kalau kamu pinch kanvasmu dengan cepat, maka kanvasnya akan kembali ke ukuran semula. Mari kita ubah fungsi tombol kecil ini. Masuk ke pengaturan pref, tap gesture control, lalu tap quick menu. Aktifkan bagian ini. Kalau kita tap tombol kecilnya, maka akan muncul banyak pilihan action. Kamu pun bisa menambah menu baru di sini. Lalu tap dan tahan di sini untuk mengubah action yang kamu mau. Untuk kamu yang kidal, mungkin kamu lebih nyaman untuk membalikkan interface-nya seperti ini. Kalau kamu bosan dengan interface serba hitam ini,
Kamu bisa aktifkan light time di sini. Kamu bisa membuat animasi jika mengaktifkan animation assist. Di sini akan muncul panel yang memungkinkan kita untuk membuat animasi frame by frame. Pastikan fitur ini aktif sebelum kamu mulai menggambar. Kalau kamu tap time-lapse replay, kamu bisa menonton proses menggambarmu. Tap dengan 4 jari untuk masuk ke mode full screen. Untuk mengekspor video replay ini, cukup tap export time-lapse video. Pilih full length atau 30 second. Save video. Nah, itulah tadi 75 tips dan trik Procreate yang sudah kukumpulkan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tinggalkan komentar. Aku Slow dan see you.